wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yaftalik qatuta mutlaqan abada wa ma tasa'ab aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والتوقف فلم ضرب وما وقع ذبابة أبدا في جسم الحسن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم ولا يلقى عنساد ولا يرى له في شمس ضافتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم Wa barik وبارك وعلى آله وأصحابه إلى الرحمن الرحيم وبارك إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمسلمين والصحابة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله أجمعين والتابعين جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة وأن يدع علينا من بركاتهم وأنوارهم وفي الدين والدنيا والآخرة. وما إلى أرواح خصوصا المسلمين بحضر كتاب نصائح العباد الإمام النووي بن عمر الجابي والشيخ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني. وما إلى أرواح أولياء الله والصالحين. وما إلى خصوصا من وقف وسلك وأمر وبنى هذا والصلاة على جد المتأسى صلى المحكوم كجد الله بن حسين يحسن وجر كريم محمد صديق بن عيسى بن نبي أربعين محمد بن محمد شرف والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا قرباتنا مشايخنا ومعلمنا علينا ولأخوان جميع المسلمين والمسلمات المؤمنات أن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة والسلام والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفتح في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وخصوصا خاتم على من نوينا وعلى من أسلمنا الصالحون وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه يومنا هذا إلى يوم الزحام. أما بعد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول والتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح آمين اللهم آمين. معاشر الحاضرين jamaah Majlis Ta'lim Subuh Ramadan Salat Jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap orang tua, para sesepuh, para hujat, para ashabillah. Bil khusus segenap pengurus musalla al-jihad. Bil khusus segenap panitia syiar Ramadan. Juga bil khusus ketua RW 013 Bapak Hadianto juga hadir, Tua Musalla Al-Amin Bapak Abdul Ghafur, dan segenap para tokoh masyarakat, para ketua RT dan seluruh jamaah yang hadir. Beriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada subuh hari ini di sesi kedua Rabu Ramadan kita kembali bertemu berkumpul di majelis yang mulia di tempat yang berberkah ini dalam rangka ta'lim Ramadan. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduk-duduknya kita insya Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi Umar Al-Jawi dan juga Al-Imam Syahabuddin Ibnu Hajar Asqalani, wal maqalatu as-sadisah was-salasun fi Zabur, dicatatkan di dalam kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Di antara nabi yang cukup viral, yang dikenal banyak orang, di antaranya Nabi Daud. Karena memang Nabi Daud ini cukup eksklusif, sampai-sampai puasanya pun dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Kita kenal dengan puasa Daud, puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Jadi berselang-seling. Ada yang puasa terus, ada juga yang enggak puasa-puasa. Nabi Daud juga dikenal nabi yang istrinya cukup banyak. Dalam riwayat hampir 1.000 kalau nggak salah. Ya orang raja dia. Jadi satu aja puyeng banget. Maka Islam ketika Nabi kita Muhammad SAW itu hanya memaksimalkan 4. Bolehnya 4. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Silakan untuk beristri 2, 3 ataupun 4. Fa ilam ta'dilu fa wahidah. Kalau memang enggak bisa adil, cukup siji wae. Ya itu aja deh, daripada 2 jadi tukang bohong. Tapi kalau mampu nggak apa-apa. Jadi Allah memang memperbolehkan kita menikah lebih dari 1. Di antara hikmahnya adalah perbandingan antara laki dan perempuan jauh. Ada yang bilang 5 kali lipat, ada yang bilang 10, bahkan nanti ada zaman perempuan itu berbanding 50 orang dengan laki. Jadi laki jelek tetap direbutin. Jadi sebenarnya harga laki itu tinggi.
pasarannya tinggi. Gitu. Makanya kalau berencana cukup lihat dari jauh aja. Kan kayak sebening kaca. Kalau dia udah ada senyumannya baru paranin gitu. Ayat ini ayat yang paling ditakuti oleh wanita. Ya. Kemudian Nabi Daud, nabi yang suaranya luar biasa bagusnya. Jadi nanti di hari kiamat akan diperdengarkan suara Nabi Daud. Kita sekarang dengar kan biasanya Muammar, Qori bukan saja nasional tapi internasional. Yang sedunia sejagat nggak ada yang bisa ngalahin namanya Muammar, Ustaz Muammar ya. Itu luar biasa suaranya ya. Padahal bahasa Indonesia, lombanya di Arab Saudi, tapi bisa mengalahkan ya bahasa dan suara orang-orang Arab Saudi. Kita kalau dengar Ustaz Muammar malu kan, ya Allah luar biasa suaranya. Apalagi nanti ketika orang mendengarkan suara Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam beliau mengatakan innal aqilal hakimah. Sesungguhnya orang yang memiliki akal yang bijaksana, ai kamilil ilmi, yang ilmu akalnya dikategorikan bagus. La yakhlu min arba'i sa'atin. Maka orang itu akan bisa membagi waktunya. Nah ini lagi-lagi kita bisa manajemen waktu. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, al-waktu kasayf. Waktu itu digambarkan seperti pedang yang membelah. Illam taqta'hu qata'aka. Ketika orang tidak bisa menggunakan waktu itu, maka dia akan terbelah dengan waktunya. Makanya surat yang kata Imam Syafi'i, ada surat yang hebat, yang surat itu pendek tapi nya bisa mencakup seluruh makna dari Al-Quran. Surat Al-Asr kan, wal asri, demi masa, gitu kan ya, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti dalam keadaan rugi. Nah, ayat yang selanjutnya menjelaskan siapa-siapa saja orang-orang yang tidak rugi. Lagi-lagi manajemen waktu. Kadang orang kita, mohon maaf, kurang pandai memanajemen waktunya. Sehingga 24 jam itu ya berjalan seperti itu saja. Nah, maka ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita, bagaimana Nabi Daud alaihissalam mengajarkan kepada kita. Ini nasihat buat saya, buat kita semua ya. Jadi min arba'i sa'atin yuqsimuha, bisa membagi waktu di dalam kehidupannya ala hadil amal, untuk aktivitasnya di dalam 24 jam. Yang pertama adalah sa'atin yunaji fiha rabbah. Yang pertama waktunya adalah membagi waktu sa'atin yunaji fiha rabbah. Dia bagi waktunya buat Tuhan. Bidzikrihi. Pertama dengan cara dia membagi waktu kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah dengan cara berzikir. Ya, saya suka ngajak jamaah dan sebagainya. Ayo kita harus punya amalan. Ya. Amalan ini kadang berbaliknya ke kita juga sebenarnya. Ya. Kadang sekarang amalan kita sudah berganti dengan handphone, gitu ya. Orang sudah jarang megang-megang tasbih kayak begini nih. Orang ngewek-ngewek tasbih udah jarang ya. Tahu ngewek-ngewek? Orang megang tasbih begini udah jarang nih. Ya. Orang lebih banyak kita lihat adalah megang handphone.
Yang kadang orang tidak bisa mengendalikan handphone, akhirnya dia dikendalikan. Ya. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maka penelitian orang ITB itu bahwa manusia, ini penelitian 5 tahun yang lalu, ya, orang itu minimal sehari bisa memakan waktu untuk handphonenya saja 5 jam. Dan itu bisa lebih. Kalau sekali pegang setengah jam, sekali pegang 1 jam, berapa kali dia pegang? Kadang banyak orang yang menyendiri dirinya dengan handphone. Ya. Padahal kalau berzikir sebenarnya nggak lama. Yang susah adalah mengistiqomahkannya. Ya. Tapi kalau handphone paling gampang istiqomahnya. Ya. Udah gampang aja karena setan itu banyak. Semuanya di-scroll. Semuanya di-scroll. Gitu kan ya. Maka saya suka menyebut bahwa handphone itu memang ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Bergantung kita bagaimana memanajemen handphone itu. Saya suka bilang ada setan gepeng. Setan gepeng. Ada orang yang kena yang namanya penyakit nomofobia. Penyakit tangannya itu nggak bisa lepas dari handphone, hatinya nggak bisa lepas dari handphone. Pokoknya selalu dengan handphone. Kayaknya kalau handphone itu ketinggalan atau nggak dipegang, kayaknya meringsang badannya. Kayak ada ketinggalan gitu. Sekarang orang dompet ketinggalan nggak ada masalah. Tapi kalau ketinggalan handphone, itu sudah kena penyakit namanya nomofobia, dan itu bahaya sekali. Anak-anak kita terjangkit tuh penyakit itu. Dia susah diaturnya. Ya. Kadang diambil emosi. Lagi-lagi sudah kena penyakit nomofobia. Kita pengen kena penyakit nomozikir, yang kita nggak bisa lepas dari tasbih. Nomozikir, ini nggak bisa lepas dari tasbih. Ya. Ini kalau kita sudah berzikir hebat, kalau hati kita sudah ta'alluq dengan zikir, dua-dua ini kita, ya, dua-dua kita mustajab. Ya, janda dilihatin langsung kicau. Belum didatengin, baru dilihatin aja atau udah tunduk, cicak juga dilihatin jatuh. Tajam nih beneran. Kalau orang sudah berzikir tajam. Maka senjata-senjata ulama-ulama zikir. Dulu zaman nggak ada senjata, ulama-ulama kita mainannya zikir. Dimana sesuatu yang dipegang itu akan jadi bom luar biasa. Kan dikasih amalan. Kadang kita kurang mengistiqomahkan amalan-amalan. Tahu udah banyak. Coba deh, gitu kan ya. Apalagi model kayak Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Busyakran, itu terus diamalin dan berdulatif, itu tajamnya luar biasa. Dibaca setiap hari. Ini lagi-lagi kita kadang kurang mengistiqomahkan zikir. Kalau orang hatinya sudah dekat kepada Allah, ya, kata Allah, jika engkau dekat, aku akan dekat. Engkau jauh, aku pun akan jauh. Kau datang berjalan, aku akan datang berlari, kata Allah. Ayo, nih kita harus punya amalan-amalan, ya. Yang amalan itu kan berbalik kepada kayak sholawat. Sholawat diamalkan 1 kali itu berbalas 10 doa untuk kita. 10 berbalas 100, 100 berbalas 1000. Istighfar, diamalin istighfar betul-betul, urusan jadi gampang, pusing jadi susah, rezeki jadi dekat. Itu janji Rasulullah. Man lazimal istighfar, orang yang melazimi baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, pusingnya bakal hilang.
Allah akan ganti pusing itu dengan kesenangan. Hatinya tenang aja. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Setiap kesulitannya Allah akan kasih kemudahan-kemudahan, gampang jadinya urusan. Wa min waradaqahu min haitsu la tasib. Rezekinya Allah sudah tangguh. Ada faktor X yang terkadang itu orang nggak lakukan. Ya. Kerja, berarti begitu. Ya zikir, kerja, kita akal. Ayo ya, kita coba untuk mengistiqomahkan amalan-amalan kita yang semuanya akan pasti kembali berbaliknya kepada kita. Wa tilawati kalamihi wa shikayati hali indah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Allah janji dalam hadis kursinya, ya ibadi tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ghina wa yadaika rizqa. Wahai hamba-hambaku, Allah bilang, tolong beri aku waktu untuk munajat kepada aku. Kalau kau berikan waktumu dekat kepada aku, kata Allah, amla'u qalbaka ghina wa yadaika rizqa. Aku akan berikan di dalam jiwa batinmu ketenangan. Wa yadaika rizqa, dan aku akan berikan di tanganmu limpahan rezeki yang berkah. Nih, yang kita pengen kan hidup tenang, rezeki berkah. Betul nggak? Tenang, rezeki berkah. Allah bilang, ayo dekatkan diri kita kepada Allah. Wala tuba'id minni, jangan kau coba-coba menjauh dari aku, kata Allah. Ketika engkau jauh dari aku, kata Allah, amla'u qalbaka faqra wa yadaika sukhla. Aku akan berikan di dalam batinmu keresahan, kegundahan, kata anak muda sekarang galau. Wa yadaika sukhla, kerjaan banyak, duitnya kagak. Kan kagak enak, kerjaan banyak, duit kagak. Lihat coba, Allah janji dekat mudah, jauh susah. Allah bilang, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling untuk mengingat dari aku, dia enggak mau ingat kepada aku, kata Allah, maka aku akan jadikan hidupnya susah. Saya suka menggambarkan bagaimana para ulama-ulama, para kiai hidupnya tenang. Ya, kiai kita, habaib guru-guru kita bukan pegawai negeri sipil ASN, bukan konglomerat, bukan pengusaha. Kerjaannya mondar-mandir di masjid, BBM, M3, mondar-mandir musola, dia ngajar, ya, dia sembahyang berjamaah, malam dia munajat kepada Allah. Lihat hidupnya. So dia jadi itibar bagi kita. Ya, jadi ya itibar nasihat. Kadang orang yang kerja dari pagi pulang, jalan gelap pulang gelap, tetap secomot juga dapatnya. Dapatnya tetap secomot juga. Kenapa? Lagi-lagi konsep dekatnya dia belum masuk. Ya. Jadi kalau saya masih bilang ada harmonisasi lah. Silakan kerja yang rajin, tapi dekatkan diri kita kepada Allah dengan waktu yang bagus. Dunianya oke, akhiratnya oke. Lagi-lagi yang bikin kita hebat adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Sholat kita bagus, munajat kita bagus, kerja kita bagus, tawakal kita bagus, zikir kita bagus. Perhatian kita kepada Allah membuat Allah memberikan perhatian lebih kepada kita. Kayak saya kalau mohon maaf gitu nih, kalau tampil agak rapi, beli ini dan sebagainya. Kenapa? Lagi-lagi saya cuma
bukan kenapa-napa gitu kan. Supaya ustadz tuh dihargain sama orang lain, gitu kan. Jangan orang nggak ustadz kayaknya diremehin. Gitu. Kan sekolahnya dibilang bukan madrasah lagi, madrasah, madorose. Lu ngapain sekolah di madorose? Saking sinisnya tuh orang. Lu jangan kalah sama ustadz, lu mau makan kapur. Bayangin coba. Ya. Saya juga tampil agak lumayan gitu kan ya, merapikan diri dan sebagainya. Tuh itu orang melihat tuh no ustadz gitu kan ya. Sehingga orang berpacu anak-anak itu jadi pengen kayak guru, pengen kayak ustadz. Gitu. Lu jadi kiai lo, ya. Lu jadi guru, jadi ustadz. Lu lihat tuh orangnya begitu. Oh jangan jadi ustadz, lu nggak lihat ustadz begitu kan? Kurus susah. Anak-anak generasi kiai ustadznya nantinya akan luntur, gitu kan? Bukan kenapa-napa bukan, gitu kan? Ayo, ya. Jadi yang pertama, bagi waktu untuk Allah. Ya. Kalau bisa porsinya lebih dikuatkan. Ya. Nanti hasilnya kita bisa lihat. Ya. Yang kedua, sa'atin yuhasabu fiha nafsahu. Waktu yang dibagi buat kita sendiri untuk menghisab, untuk mengevaluasi, untuk introspeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kita nih sebelum nanti kita di akhirat diperiksa oleh Allah. Maka tuba liman sagala aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang telah menghisab, ngitung-ngitung dirinya, mereksa dirinya sebelum dia mereksa orang lain. Jangan orang lain aja dibacain. Ya. Semut jauh kelihatan, gajah di depan mata tidak terlihat. Semalam keluar tuh pantun tuh. Kadang ada orang dibacain ini, tapi dia nggak lihat dirinya sendiri. Kita coba periksa dirinya, periksa dosa kita. Kita banyak zolimnya ternyata, zolim sama anak, zolim sama istri, zolim sama diri kita, zolim sama orang lain, zolim sama tetangga. Kita periksa, jangan merasa diri kita bersih, ya, diri kita ini dan sebagainya. Periksa, sehingga apa? Banyak taubat, banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Kita kurang bersyukur kepada Allah. Periksa diri kita coba. Ternyata Allah sudah banyak berikan kepada kita, tapi kita tidak menyadari itu. Apa yang belum diberikan oleh Allah kepada kita? Semua sudah diberikan oleh Allah. Cuman porsinya aja beda-beda. Ya. Porsinya yang beda-beda. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang kurang. Ya itulah, Allah sudah berikan ketentuan-ketentuan kepada orang masing-masing. Allah uji apakah dia mau bersyukur atau malah dia akan menjadi kufur dengan nikmatnya. Lihat ke bawah, kata Rasulullah, an-nadru man fawqahu fid-din. Urusan agama melihatnya ke atas. Kenapa sih dia bisa berjamaah, dia bisa ngaji, dia bisa baca Quran, dia bisa ini, bisa itu, kok saya enggak? Kok saya nggak bisa ya? Gitu. Urusan dunia, anda dulu mandunahu fit dunia, urusan dunia ngeliatnya ke bawah. Jangan ngeliat ke atas urusan dunia ngos-ngosan. Percaya deh ngos-ngosan deh. Ya, stres. Ya, orang beli motor dia mulai puyeng. Orang beli mobil demam dia. Khawatir orang beli rumah yang pingsan. Kenapa? Lagi-lagi mikirin orang lain. Kita senang kalau ada orang, teman-teman kita, saudara kita rezekinya makmur. Senang nggak? Senang, alhamdulillah rezekinya makmur.
Allah mudah-mudahan saya diberikan sama dengan dia. Yang mana ada orang dia mulai hasad nih, ya ratu gitu. Paling naruh BPKB, paling sekolah itu katanya. Ada yang ngomong, gitu kan ya. Jadi ayo, ya kita butuh waktu buat kita, ya, butuh waktu buat kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita lupa tafakkur, kita lupa mikirin diri kita. Ini saya gimana nanti, saya gimana nanti. Nah yang ketiga, wasa'atin yamsi fiha ila ikhwana alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Sa'atin, satu waktu, yamsi fiha ila ikhwani, dia mendatangi kepada orang lain. Waktu diberikan untuk orang lain, sahabat, teman, keluarga. Jadi kita punya waktu buat keluarga. Kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Penting itu, mengharmonisasikan hati dengan istri dan keluarga. Jadi anak istri masa dekat, itu penting. Juga kepada teman-teman sahabat-sahabat kita di luar rumah. Ini kan yang di musola, di pengajian, ini sahabat-sahabat surga. Ya. Sahabat-sahabat surga saya bilang. Kenapa? Al-Quran bilang al-akhillah yawma idzin aduun illa muttaqun. Nanti sahabat-sahabat di hari kiamat akan jadi musuh semuanya. Teman itu akan jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya sudahlah, zaman jahiliyah kita sudah dengan teman-teman yang jahiliyah sudah. Ya, zaman-zaman pegajuan. Sekarang sudah waktunya kita berteman dengan teman-teman surga. Ini nanti kita insya Allah akan ketemu di surga. Gitu kan ya. Mudah-mudahan kita ketemunya langsung nih. Ya, nggak mampir-mampir dulu. Ya nanti takutnya fijan nanti ya tasa'alu. Di surga nanya-nanya, si kurang kok gak ada? Gue dari lantai pertama main sampai lantai ke-7 di surga gak ada ketemu dia. Padahal dulu teman ngaji. Gitu kan ya. Teman sahabat itu. Nah, kita berharap bahwa pertemanan kita, persaudaraan kita di rumah Allah ini pun Allah akan tempatkan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yukhbiruna bi'uyubi, yang teman itu bisa ngasih tahu kekurangan kita. Teman bukan lihat dari kayanya aja, bukan lihat dari pintarnya aja, bukan lihat dari gantengnya, fisiknya dan sebagainya, tapi lebih dari itu, teman yang memang teman sejati yang dia akan mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Itu penting. Teman-teman yang soleh. Ya. Kepeduliannya bukan hanya untuk kesolehan dirinya, tapi kesolehan kepada sahabat-sahabatnya. Yang tadi itu watawassaw bis sabri, watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Ya, masih tahu, ini kan ngaji begini kita saling menasihati namanya. Saya menasihati diri saya sendiri. Ya. Kitab ini kita diajarkan oleh Imam Nawawi untuk diri kita. Kalau di rumah kita nggak ada nasihat, yang nasihatin kita YouTube, handphone. Jadi berteman itu sangat penting. Sampai-sampai ulama-ulama anaknya itu dilihatin betul tuh temannya siapa. Bahkan ke masjid aja ada ulama yang nganter anaknya. Kenapa? Takut di jalan ketemu orang yang nggak benar. Padahal mau ke masjid, dianterin. Kenapa? Takut ketemu dengan orang yang nggak benar, hatinya bisa menengos. La tas'alil mar'a was'al qarinahu fa innal qarina yaqtadi bil maqal. Kalau kau bertanya tentang seorang, nggak usah ditanya siapa orangnya, tapi lihat siapa teman-temannya. Karena teman-temannya itu sangat mempengaruhi akhlak sikap dari orang itu. Dia baik, wajar teman-temannya baik. Dia sholat, wajar teman-temannya baik sholat.
Lihat anak sekarang umur baru 12 tahun 13 tahun megangnya udah parang dia. Megangnya udah parang. Gitu kan. Belum kena obat, belum apa. Lagi-lagi apa? Pergaulan. Yang tadinya dia nggak berani, kalau kan temennya dikasih obat, disuruh pegang, disuruh coba dan sebagainya. Ayo, berani dia. Lagi-lagi sahabat. Ya. Makanya Rasulullah bilang ya bahwa agama seseorang akan dipengaruhi oleh temannya. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah kita teman-teman kita, teman-teman orang majelis. Ya, nggak usah khawatir kalau teman-teman orang majelis. Selagi masih di majelis, insya Allah. Maka ayo kita sama-sama menguatkan hati. Ya. Mungkin mewakili atas nama pengurus dan panitia Syiar Ramadan, terima kasih semalam Bu. Semalam ada khutbah konfit tarawih berjalan lancar, baik, bagus, sukses. Orang banyak yang datang, kiai banyak yang datang, ustaz banyak yang datang, gitu kan ya. Sampai segidir habis tuh. Nah, ya, kelas musola tapi segidir, kelas masjid jadinya kan. Ya, lagi-lagi apa? Memang membina kekompakan di musola itu nggak gampang. Ya, kompak itu nggak gampang. Semua bekerja dengan kemampuannya masing-masing. Ayo yang ini, yang itu, yang ini, saling memadukan. Ya kan kita kan berteman itu saling melengkapi sebenarnya, saling melengkapi kekurangan kita. Karena kita tidak bisa hebat sendiri. Pengurus musola nggak bisa hebat sendiri. Dia mau bertiga, mau berempat. Yang lain nonton. Yang kerja Ali jadi itu sama bagian. Yang lain ngeliatin aja. Yang nih. Panitia Syiar Ramadan berlima, nggak bakal bisa. Gitu kan ya. Tapi ketika sudah kolaborasi, bahasanya begini. Ketika sudah berkolaborasi jadi satu, nggak ada yang bisa ngalahin. Gitu kan ya. Semuanya sudah bekerja dengan kemampuannya masing-masing. Saya bilang ini, saya ini. Itu jadi hebat. Musola jadi hebat. Kenapa? Musolanya pakai ilmunya ilmu maklum. Tapi kalau musola masjid pakai ilmu tengkar, kelar deh udah. Pakainya ilmu tengkar. Ya, yang tua kekeh dengan ketuaannya. Yang muda ya dengan egonya. Enggak, gue mau begini. Ya, kelar deh udah. Ya. Tarik orang yang di luar musola supaya dia bisa masuk ke dalam musola. Kuatkan orang yang ada di dalam musola, merasa nyaman, tenang di musola, enak, sehingga dia nggak mau keluar dari musola. Oh, orangnya enak-enak. Begitu caranya. Jangan orang yang sudah di dalam musola keluar. Oh, kagak bakal kesini lagi. Apaan tuh tadi ngurusin? Ini jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran pokoknya bagi kita. Jadi teman, sahabat penting bagi kita. Tetapi ingat, teman-teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian terakhir adalah sa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina lidzatil halal. Waktu kita menjaga diri kita dari sesuatu hal yang haram, sesuatu yang dilarang dalam agama. Ada orang punya uang, punya kemampuan, tapi dibatasi oleh batas-batas agama. Gitu kan? Kayak puasa sangat membatasi, makanya imsak. Sebenarnya imsak itu kan 10 menit sebelum azan ya. Di imsak itu ikhtilaf, ada yang imsak itu sudah menjadi batas akhir, silakan yang mau pendapat begitu. Ada yang memang imsak itu sebagai ikhtiyat, waktu hati-hati. Hati-hati deh, sudah mulai nggak minum deh. Tapi ketika minum nggak haram, ketika minum nggak batal. Kecuali pas dia azan dia minum, dia batal puasanya. Ulama-ulama dulu nggak ada jam, nggak ada orang yang tarhim. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina ini kan kita tahu Sayyidina Utsman nih. Nah, Sayyidina Ali. Orang dulu nggak ada speaker, nggak ada jam. Coba Anda bisa bayangin orang-orang puasa dulu pakai apaan coba? Subuh pada begini. Udah subuh.
subuh belum sih. Nggak ada speaker, nggak kedengeran. Gitu kan? Kalau zuhur pakai tombak tuh zawal, ketika matahari set zuhur. Surut juga begitu. Ini mau zuhur melihat ke depan, penin tombak. Udah dengar azan kita, udah dengar segala macam. Ya. Imsak menjadi waktu kita berhati-hati. Kalau memang bisa nggak minum silakan, gitu kan? Sudah selesai, saya sudah niat, udah nggak mau minum lagi. Tapi kalau orang minum, tetap ulama yang bilang belum batal, nggak batal. Kenapa? Cuman ikhtiar. Ada juga bilang udah nggak usah minum, nggak apa. Jadi berpendapat silakan. Jangan bilang ini salah, jangan bilang ini salah. Kunut benar, nggak kunut benar. Maulid benar, nggak maulid juga benar. Nah ada orang kadang segala Imam Ghazali, Imam Syafi'i disalahkan oleh dia. Sampai acara kita taraweh pakai Sayyidina Abu Siddiq, diketawain tuh sama dia. Padahal itu adalah bagaimana ulama-ulama mensiasati agar sahabat itu dikenal di hati masyarakat. Ini orang yang nggak suka biasanya Syiah atau Wahabi, ya, yang dia segan nyebut-nyebut sahabat. Semua harus dari Rasulullah. Ini ulama-ulama kita bagaimana memperkenalkan sahabat di hati masyarakat supaya selalu kedengeran tuh. Rasul punya sahabat khulafaur rasyidin yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan sebagainya. Jadi disebutkan tuh, baca sholawat disebutkan. Kenapa? Membentengi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, membentengi supaya umat itu tetap berpegangan kepada sahabat-sahabat Rasul. Ada orang yang pengennya Rasulullah saja. Imam Mujtahid aja, Imam Syafi'i nggak mau. Saya ikut kepada Rasulullah. Padahal hadis dia semuanya dari hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama. Lo mau ngambil hadis dari siapa? Kitab yang lo pelajari dari siapa? Dia nggak mau ikut ulama coba. Sombong. Ya. Semua dari Rasul, tetapi ada tokat estafetnya. Sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama. Itu memang mata rantai, makanya perlu sanad. Ya. Perlu sanad. Kita ngaji kepada Imam Nawawi guru sampai kepada Imam Mujtahid, kepada sahabat, kepada Nabi. Memang bersanad. Saya langsung dari Rasulullah. Udah ketemu juga kagak. Ya hadis-hadis diriwayatkan dari para ulama-ulama dan para sahabat. Ya, dan kadang suka pikirannya suka terlalu tinggi gitu ya. Kadang baca kitab juga masih peletot. Tapi Imam Syafi'i sudah disalah-salahin. Imam Ghazali dibilang begini. Waduh. Ya. Bila kita orang yang begitu kita cuma senyum aja deh, nggak usah dibantah. Senyumin aja. Gitu kan ya. Jadi sa'atin yukhalli baina nafsihi wa baina lizatil hal. Kita bagaimana mengkondisikan supaya kita jauh dari kemaksiatan, tidak melaksanakan hal-hal yang haram sehingga kita lebih dekat kepada. Nah, bulan Ramadan inilah waktunya. Ya, ini Ramadan enak. Ya, semuanya taufik hidayah kita seperti handphone yang baru di-charge. Sehingga isinya full. Bayangin, malam setelah sholat isya kita bisa melaksanakan sholat tarawih 20 sama mikir 3. Kalau di luar bulan Ramadan, itu ba'diyah sholat isya 2 rakaat aja berat. Witir 3 berat itu. Apalagi 20. Apalagi 20. Ini kita semuanya bisa. Sampai tahajud. Ya. Ini tahajud sampai duha, macam-macam, ini luar biasa. Ya, jadi kita tetap minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada anak, istri, keluarga dan seluruh jamaah kita, sahabat, teman-teman kita taufik dan hidayah, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, usaha dagang pekerjaan usaha kita lancar, sukses, halal dan barokah, istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, hajat kita makbulah, insya Allah bisa berangkat haji dan umrah dengan rezeki yang halal yang barokah, jauh daripada bala musibah, selamat dunia dan akhirat. Insya Allah ketika kita meninggal dunia, mati kita dalam keadaan husnul ala hadhihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qulu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan fi si'atin wa afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu